Sehat Bu Sofa? Alhamdulillah. Mhm. Bu eh, Syarifah mau menjadi moderator apa saya saja? Oh, no, Oh, boleh, Pak Fuad boleh ya. aja. Pak Kenapa Fuad harus aja. saya terus? Aduh. Oh iya, hari ini saya tinggal mendengarkan Bapak dan Ibu aja. Saya sudah belenger dengar suara saya sendiri nih. Aduh. Buat bening denger, Bu. Oke deh, saya akan mencoba untuk menjadi moderator. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja, puji, syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita sampai saat ini di tanggal 12 bulan Desember ya. Saya lihat di kalender itu 12-12. Mungkin kalau yang punya akun ShopeePay tadi malam udah ngecek tuh ya. Ya, di kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih bertatap media, bersilaturahmi yang mudah-mudahan menjadi suatu keberkahan bagi kita semuanya tentunya dalam kegiatan BIMTEK Tindak Lanjut AKMI tahun 2021. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut kepada keluarganya, sahabatnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Dr. Syarifatul Marwiyah selaku instruktur BIMTEK AKMI kelas blended 139 sampai 141. Saya ucapkan terima kasih banyak atas senantiasa beliau selalu hadir dalam dalam kegiatan BIMTEK kali ini tentunya. Dan untuk instruktur lain, beliau Bapak Gozain Muzakir, lalu ada Ibu Sofa juga, yang insya Allah mudah-mudahan akan menyusul ya Bu Syarifah ya. Karena sampai saat ini saya belum bisa menemukan kedua instruktur tersebut. Oh, saya ada. Oh iya Bu Syofa ya, alhamdulillah. Mohon maaf ya Ibu. Mohon maaf Ibu Syofa, saya ucapkan mohon maaf dan selamat datang. Dan tentunya lalu yang berbahagia Bapak Ibu peserta BIMTEK Tindak Lanjut AKMI juga yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang merupakan mungkin ya penutup dari kegiatan BIMTEK AKMI ini. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti akan berlangsung terkait dengan kegiatan refleksi, lalu ada klinik online, ada gak ya Bu? Refleksi, lalu mungkin nanti ada kegiatan ini ya, komentar dan masukan dari peserta kepada kami instruktur AKMI ini. Lalu juga nanti ada kalau ada mau sesi curhat silahkan curhat, dan nanti diakhiri dengan penutupan ya, doa penutup seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tentunya agar lebih barokah, mari kita mulai kegiatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi pertama yaitu refleksi yang insya Allah akan dibawakan langsung atau akan disampaikan langsung oleh Ibu Sofa ya. Betul ya Ibu Syarifah? Apa mau Ibu Syarifah? Ibu Sofa aja Pak. Oh ya, baik. Langsung saja ya, saya alihkan kepada Ibu Sofa. Beliau kami persilahkan. Halo Ibu Sofa, apakah sudah standby? Tapi nampaknya sepertinya ini ya.
Sepertinya beliau terlempar ya atau gimana? Oke, mungkin sementara waktu silahkan Ibu Syarifah untuk menjadi narasumber atau mengisi di kegiatan refleksi ini. Saya persilahkan. Silahkan Ibu Syarifah. Iya, sebentar sambil menunggu Bu Sofa ya. Saya mempersiapkan tempat saya, kurang oke nih tempat saya. Oh begitu. Oke, ini sudah masuk Bu Sofa. Oke, Bu Sofa, monggo Bu Sofa. Bentar, saya baru paksa untuk masuk ke room ini. Sepertinya belum bangun. Nah, Ibu Sofa, kita sekarang sudah masuk di ini ya, di sesi refleksi yang akan langsung dibawakan oleh Ibu Sofa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak. Barusan listrik mati di tempat saya. Pantas saja tiba-tiba off gitu, Hilang. terlempar. Iya. Oke, langsung saja Pak Fuad ya, saya sebentar aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih bagi Allah yang memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Jabar 139140141 sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selawat salam senantiasa kita lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita termasuk ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau. Amin. Bapak Ibu Instruktur Bintek Tindak Lanjut AKMI kelas Jabar 139 Bapak Ibu peserta Bintek Tindak AKMI kelas Jabar 1391141 yang kami hormati. Perkenankan kami melakukan refleksi singkat tentang kegiatan Bintek Tindak Lanjut ini telah kita lalui yang mulai berlangsung mulai tanggal 9 November 2021 dan akan diakhiri hari ini tanggal 12 bulan 12 tahun 2021. Itu yang kami hormati, Bintek Tindak Lanjut AKMI ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. Khususnya adalah Madrasah Ibtidaiyah yang menjadi sasaran AKMI tahun 2021 dan secara umum bagi seluruh madrasah di Indonesia. Bintek ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu semua dalam mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan sangat mengapresiasi antusiasme Bapak Ibu semua peserta Bintek dalam mengikuti semua jadwal kegiatan Bintek Tindak Lanjut ini. Semangat dan antusiasme Bapak Ibu inilah yang nantinya diharapkan akan mampu merubah prestasi berliterasi peserta didik Madrasah Indonesia secara bertahap menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, kami berharap Bintek ini dijadikan awal untuk semakin mengeksplor dan memperbaharui kemampuan Bapak Ibu semua dalam mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang konstruktif dan mampu meningkatkan kemampuan semua peserta didik dalam berliterasi. Kami berharap jangan berhenti di sini. Jadi jadikan kegiatan ini sebagai awal untuk perubahan menuju madrasah yang lebih baik. Tetap semangat dan terus perbaharui kemampuan kita, gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya atas nama Bapak Ibu Instruktur, ada Pak Husain Mudzakkir SPD dari Literasi Sosial Budaya, ada Ibu Dr. Hajah Syarifatul Maruyah dari Literasi Membaca, Bapak Fuad Wafa SPD dari Literasi Sains, dan saya sendiri Sufaul Hikmah dari Literasi Numerasi. Mohon maaf apabila selama kegiatan Bintek Tindak Lanjut AKMI ini, baik secara daring maupun luring saat di Hotel Atlantic City Bandung, ada hal-hal yang kurang berkenan
di hati Bapak Ibu peserta semuanya, kami sadar bahwa materi-materi yang kami sampaikan hanyalah sedikit materi stimulan untuk merangsang kemampuan Bapak Ibu guru semua. Terima kasih atas kerjasamanya selama kegiatan ini. Teruslah melakukan perubahan demi peserta didik kita, terus bereksplor dan tetap semangat. Kami mohon pamit, semoga Allah mempertemukan kita di lain kesempatan. Amin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ibu Sofa, apakah sudah selesai ini untuk membuka acaranya? Ampun, Bapak. Mas ampun ya. Oke, baik. Saya akan cek ulang ya jadwalnya. Di sini kita itu ada refleksi ya sebenarnya. Di sini itu kita refleksi juga ada. Oke. Susunan acaranya mulai. Oke, tadi gini seperti ini ya Bu. Tadi susunan acara itu yang pertama adalah refleksi, lalu ada komentar atau masukan, dan ada sesi curhat juga, dan terakhir itu ada doa penutup nanti yang mungkin akan langsung dibawakan oleh ya salah satu dari peserta Bapak Ibu semuanya gitu. Ya, seperti itu. Namun sekarang berinjak pada sesi refleksi, artinya selama ini yang kita sudah lalui ya dari tanggal 29 sampai 12 Desember ini, baik secara daring maupun luring, di situ kita sudah apa ya istilahnya ya berjalan terkait dengan kegiatan-kegiatan. Ada yang dari LMS maupun tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, refleksi dan balikan dan tindak lanjut ini tentunya merupakan suatu apa ya istilahnya ya refleksi daripada kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu sudah lakukan ya seperti itu. Oleh karena itu, ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Sofa juga, atau saya akan beralih ke Ibu Syarifah ya. Ya, Syarifah, Pak. Syarifah ya. Bu Syarifah siap? Ya. Oke, baik. Langsung saja ya Ibu Syarifah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak dan Ibu segenap kelas 139, 140 dan 141 yang saya banggakan. Bapak dan Ibu sudah 14 hari bersama kami semuanya, begitu ya, untuk mengikuti BIMTEK tindak lanjut AKMI yang sudah dilaksanakan di sekolah Bapak dan Ibu. Selama 14 hari kemarin kita sudah mencoba untuk belajar. Tolong ya Bapak dan Ibu yang mic-nya masih hidup, mohon dimatikan terlebih dahulu, seperti Pak Makrus, Pak Sabar. Oke, Bu Syarifah mohon di on mic lagi. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, 14 hari telah kita lalui bersama. Kita sudah belajar bersama. Sebelum datang ke hotel, Anda sudah belajar bagaimana menjadi seorang guru profesional. Sebelumnya Anda dengan pihak Jakarta, pihak Kemenag Jakarta sudah melakukan pembukaan dan mengenal apa itu AKMI. Sampai akhirnya Anda datang ke hotel belajar bagaimana mengembangkan literasi-literasi, baik itu literasi membaca, literasi sains, literasi numerasi, dan literasi sosial budaya. Sampai akhirnya Bapak dan Ibu mengerjakan tugas-tugas, baik dari tugas individu yang ada di tiap-tiap literasi,
Bapak dan Ibu ada juga waktu yang Anda sediakan untuk menghabiskan LMS, entah itu membaca ataupun hanya sekedar klik-klik saja, begitu ya. Anda juga punya cerita bahwa Bapak dan Ibu membuat sebuah video atau tugas akhir. Tapi rata-rata untuk kelas 139, 140 dan 141 ini rata-rata membuat sebuah video ya. Video yang di dalamnya adalah skenario pembelajaran. Bapak dan Ibu semuanya, aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu semuanya selama 14 hari kemarin, tiada sesuatu yang kita inginkan selain semuanya semoga dianggap adalah sebuah amal kebaikan yang diterima oleh Allah, begitu. Kemudian 14 hari kemarin itu adalah sebuah cerita bahwa kita sampai usia hari ini, entah di usia Bapak yang sudah kepala 4, ataupun Bapak yang kepala 5, ataupun kita yang masih di kepala 2 dan 3, itu adalah sebagai thalabul ilmi. Kita masih menuntut ilmu di usia-usia kita hari ini, begitu. Kemudian 14 hari kemarin itu adalah usaha kita untuk bersama-sama menjadikan madrasah lebih baik dan lebih bermartabat lewat bimbingan teknis yang kita lakukan, dan kita adalah salah satu dari utusan madrasah yang wajib menyampaikan ilmu ini kepada madrasah-madrasah kita. Bapak dan Ibu, setelah selesai penutupan ini, Bapak dan Ibu adalah instruktur di madrasah Bapak dan Ibu. Bukan kami lagi yang akan terjun ke madrasah Bapak dan Ibu, tetapi Bapak dan Ibu adalah instrukturnya. Bapak dan Ibu wajib menyampaikan materi-materi yang telah kita pelajari ini kepada seluruh orang-orang yang ada di madrasah Bapak dan Ibu, agar semuanya bergerak bersama untuk memperbaiki literasi pembelajaran yang bernuansa literasi di sekolah Bapak dan Ibu. Pak Makrus minta tolong dimatikan mic-nya, Pak Makrus. Iya Ibu, ya maaf Oke. Ibu, ya maaf Ibu. Ya, enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, 14 hari kemarin kita sudah belajar. Bapak dan Ibu juga kemudian ada beberapa waktu yang Anda sediakan untuk mengikuti BIMTEK ini, termasuk menyelesaikan tugas-tugas di BIMTEK ini. Pasti yang Anda harapkan itu adalah sesuatu yang memuaskan. Entah itu nilai ataupun hal-hal yang lain. Begitu ya Bapak dan Ibu. Ketika hal-hal yang lain itu bisa disebutkan apa? Entah itu masalah uang ya, uang berpenggantian dari Kemenak ataupun bagaimana. Ya semoga kalau kemarin sudah ditransfer kepada Bapak dan Ibu, kemudian nominalnya itu adalah sesuatu yang menurut Bapak Ibu sudahlah saya puas dengan ini, ya alhamdulillah, berarti Bapak dan Ibu sudah legowo dengan apa yang Bapak dan Ibu terima, entah itu di hari keberapa. Seingat saya perjalanan ke Jember kemarin sudah ada transfer. Kalau seandainya ada Bapak dan Ibu ada yang belum transfer, bolehlah bilang ke kami, nanti kita yang akan langsung ke LSP. Tapi di balik itu ada mungkin yang Bapak dan Ibu inginkan. Mungkin seperti keinginan Bapak dan Ibu hasil di LMS itu memuaskan. Karena beberapa di antara peserta 130, 139, 140, 141 yang kemudian men-share hasil sertifikat, itu ada beberapa yang mungkin nilainya adalah di bawah andai kata ada nilai ketuntasan minimal itu mungkin bisa di bawah ketuntasan minimal. Karena nilai minimal itu KKM sepanjang saya tahu mengikuti BIMTEK ini adalah 75. Kemudian kalau di bawah 75 berarti itu kan di bawah KKM. Bapak dan Ibu, saya tidak membawai kelas 1 ini aja, tidak membawa kelas Jawa Barat ini aja. Saya punya pengalaman membawai madrasah yang ada di Jawa Tengah. Sekedar cerita untuk Bapak dan Ibu, nilai LMS itu juga berada di bawah ketuntasan minimal, ada di bawah 75, banyak yang berada di bawah 75. Kemudian banyak di antara mereka yang mengeluhnya begini Bapak dan Ibu, masa ya kita belajar 14 hari nilainya kok cuma segini, begitu Bapak dan Ibu. Banyak suara-suara yang mereka, apalagi kemarin saya telepon dengan instruktur yang bertugas di Aceh, bagaimana dengan nilai LMS yang ada di Aceh. Ternyata mereka cerita,
ada di antara peserta itu yang semangat mengikuti BIMTEK sampai perjalanan dari rumah ke sekolah itu kan harus menempuh perjalanan laut. Dia ada di kapal boat ataupun entahlah, pokoknya itu adalah kendaraan-kendaraan yang di laut. Dia mengikuti Zoom di tengah laut. Ada cerita bahwa dia menceritakan keadaan dia untuk mengikuti Zoom itu ada di tengah laut. Kemudian bagaimana dengan nilai LMS-nya? Dia sedih sekali, Bu, karena nilai LMS-nya hanyalah segini. Padahal apa yang ia lakukan untuk mengikuti BIMTEK itu sangat luar biasa. Termasuk salah satu cerita yang ada di Aceh adalah mereka harus turun ke kota. Karena daerahnya ada di daerah pegunungan, akhirnya dia harus turun ke kota untuk mencari sinyal. Maksudnya mencari sinyal ini agar apa yang ia terima saat BIMTEK itu adalah bagus dan pastinya keinginannya hasilnya juga maksimal. Kembali Bapak dan Ibu, kita dari instruktur, terutama saya sendiri, sudah mencoba untuk mengotak-atik dashboard. Ada beberapa tugas yang memang itu tugas adalah nilai otomatis. Seperti pre-assessment setelah uji selayang pandang. Itu ketika Anda menjawab itu, maka nilai adalah otomatis tercover di LMS. Kemudian di beberapa ujian yang numerasi, ada beberapa titik numerasi per jenjang kemahiran, itu ada nilai yang memang otomatis. Kemudian ketika Bapak dan Ibu mengunggah tugas yang ada di LMS, ketika di tugas akhir numerasi, itu ada unggah, kemudian di tugas akhir sosial budaya itu juga ada diunggah. Ketika cek dashboard, itu Anda sudah mendapatkan nilai 100. Itu tidak kami kurangi, itu langsung menjadi dengan sendirinya menjadi 100. Jadi kami tidak bisa kemudian membuat sesuatu, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa mengotak-atik LMS itu karena memang yang nilai otomatis sudah langsung di-cover oleh LMS, sementara nilai-nilai yang diunggah itu memang sudah dapat nilai 100. Kita tidak mengurangi. Jadi akhirnya kalau memang total nilai adalah yang Anda terima itu 62 ataupun 60 berapa, Bapak dan Ibu jangan berkecil hati. Karena itu hanyalah salah satu dari 3 komponen penilaian. Jadi penilaian yang akan Anda dapatkan, pertama itu adalah nilai kognitif yang berasal dari LMS. Kemudian Anda juga mendapatkan nilai psikomotorik yang berasal dari tugas akhir berupa video atau skrip video. Dan juga ada nilai afektif. Kemudian dari 3 nilai ini, maka akan keluar predikat bahwa Anda telah mengikuti BIMTEK ini dengan kriteria sangat baik, dan cukup. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi jangan berkecil hati. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau seandainya mau unduh sertifikat yang ada di LMS, ya silahkan diunduh. Tapi kemungkinan kalau nanti yang akan dilaporkan sebagai nilai tambah Bapak dan Ibu ketika ada di sekolah, bisa menggunakan sertifikat kedua, yaitu sertifikat telah mengikuti BIMTEK yang akumulasi nilainya adalah akumulasi dari nilai kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Dan itu akan kapan dikeluarkan? Kita akan tunggu, kita akan koordinasi juga dengan pusat, kapan nilai itu akan dikeluarkan, ataupun sertifikat itu akan dikeluarkan. Jadi Bapak dan Ibu, itu versi saya ya, sepanjang saya mengotak-atik dashboard, nanti tidak tahu lagi, mungkin Pak Wafa bisa membantu, ataupun Pak Gos juga bisa membantu. Karena lumayan sedih juga kalau lihat Bapak dan Ibu sudah dengan begitu usahanya, kemudian nilai LMS itu menjadi rendah. Tapi kalau menurut saya, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Andai kata kita dengan nilai 62 atau kita dengan nilai 47, berarti itulah yang terbaik untuk kita, untuk lebih menyadarkan kita bahwa belajar itu adalah penting. Berarti kita memang ada di titik di mana kita harus lebih lebih semangat untuk belajar lagi, untuk memperbaiki diri kita sendiri sebagai seorang guru. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, saya harap kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk tidak keluar dari grup ini terlebih dahulu, dari grup 139 sampai 141, jangan keluar dari grup terlebih dahulu. Karena apa? Saya harap kita ingin Bapak dan Ibu ini tidak keluar sampai Bapak dan Ibu punya 2 sertifikat tersebut.
Jadi sertifikat LMS sudah oke, berarti itu nilainya. Nanti sertifikat yang kedua. Kalau sertifikat kedua sudah Anda dapatkan, monggo Bapak dan Ibu boleh keluar. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk sementara Bapak dan Ibu tenang-tenang dulu aja di grup kita, karena mungkin 1 minggu ke depan insya Allah sudah ada kabar baik, karena terakhir penutupan itu untuk blended 3 dan juga blended 4 dan daring 4 itu ada di minggu yang akan datang. Insya Allah setelah itu sudah ada kabar terkait sertifikat yang itu menjadi begitu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mendapatkan sertifikat tersebut, saya harap sebagai seorang instruktur dan juga mewakili teman-teman yang lain, ilmu yang Anda dapatkan diamalkan. Begitu ya Bapak dan Ibu ya, diamalkan, dan juga jangan lupa tetap semangat untuk membawa madrasah Anda menjadi lebih baik. Begitu Bapak dan Ibu. Dan terakhir dari saya pribadi dan juga mewakili dari instruktur yang lain seperti Pak Fuad, Bu Sofa, dan Pak Gus, apabila kami memiliki banyak kesalahan, entah itu dalam tutur kata kami atau dalam tindak laku kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu murni dari kesalahan kami. Kami adalah manusia biasa yang memang di situ tempatnya salah. Kemudian Bapak dan Ibu, selamat berjuang ya, selamat berjuang, selamat mengembangkan diri kembali, dan semoga kita bertemu di waktu-waktu yang akan datang. Begitu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Fuad Wafa. Monggo Pak Fuad. Oke, baik. Ini kenapa ya tiba-tiba layar saya jadi share screen seperti ini? Apakah sama dengan Bapak Ibu semuanya? Pak Abdul Jamil itu. Oh iya, Pak Abdul Jamil ya. Ini Iya. screen-nya Pak. Bentar masih belum ini nih lagi utak-atik. Pak, tutup share screen-nya Pak Abdul. Stop screen, Pak. Iya. Oke ya, sudah saya bantu. Baik ya, melanjutkan dari Ibu Hajah Syarifah, saya akan mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan refleksi balikan tindak lanjut gitu. Saya akan menanyakan kembali apakah sampai saat ini ada yang masih merasa mungkin kurang puas dengan LMS-nya, dengan mekanismenya, atau dengan adanya kendala-kendala, atau mungkin kalau ada kendala silahkan langsung saja ya disampaikan. Yang nilainya masih 0 itu ya, mungkin akan saya sampaikan. Kalau nilainya yang masih 0 itu, silakan tunggu aja 1 kali 24 jam, atau dengan cara Bapak Ibu semuanya mengecek aktivitas-aktivitas yang ada di LMS, ngecek satu persatu menggunakan aplikasi smartphone atau dengan desktop, entah itu pakai laptop atau PC ya. Itu silakan seperti itu, diusahakan mencobanya seperti itu jika masih 0, karena ini sudah terbukti dari kelas daring itu sama. Ketika tanggal H-1 mereka sudah menyelesaikan aktivitasnya tertera 100%, namun ternyata nilainya masih 0. Nah, saya sarankan untuk silakan dicek satu-satu lagi. Pakai smartphone dan pakai desktop, laptop atau PC dengan kondisi jaringan yang sangat bagus. Insya Allah dengan cara itu, insya Allah ada perubahan lah nilainya nanti ya, seperti itu. Itu untuk yang nilainya masih 0. Seperti itu. Assalamualaikum Pak Fuad. Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Ada Ibu siapa? Mutia. Iya, Ibu Mutia. Bagaimana Ibu Mutia? Iya Pak, terkait dengan yang nilai 0 itu Pak. Tadi alhamdulillah sudah muncul ya? Sudah paham disampaikan oleh Ibu Hajah Syarifah. Alhamdulillah. Hanya untuk ini Pak, kan saya yang nilai terakhir di akhir tuh kan di 100 berapa tuh saya lupa tuh. Kan nilai saya tadinya kan 45. Iya.
kan ada pengulangan lagi sampai dua kali gitu kan. Nah, saya coba sampai 3 kali, ternyata nilai akhirnya itu 15, Pak. Itu berpengaruh nggak dengan nilai sertifikatnya? Itu yang jadi pertanyaan saya yang saya ingin sampaikan gitu, Pak. Ya. Baik, jadi intinya ini ya, ketika sebelumnya itu nilainya baik, tapi setelah diulangi lagi malah nurun ya. Iya. Nah, oke. Itu berdasarkan dari percobaan saya dan berbagai macam masukan atau kendala-kendala yang ada selama ini saya masuk kelas di daring. Itu ada berpengaruhnya ya, Ibu ya. Jadi sehingga ketika Ibu yang pada awalnya itu nilainya di atas dari yang setelahnya, itu tetap setelah akhirnya itu malah turun juga karena itu adalah nilai akumulatif gitu ya, dari awal sampai akhir gitu. Mungkin itu jawabannya ya, Bu. Oh gitu. Jadi ngaruh ya, Pak ya? Ngaruh, berpengaruh, iya. Oh ya Allah, berat. Mungkin nilai saya jeblok kali ya, Pak. Mungkin nanti bisa direnungkan kembali di mana mungkin yang perlu yang perlu direnungkan setiap butir soalnya itu. Sehingga nanti ya kita tahu kan, oh di mana ini yang masih kurang gitu dalam nilai kebenarannya. Ya seperti itu. Mungkin ada lagi, Bu, silakan selain itu. Ya, cukup Pak, cukup. Terima kasih. Oke, dilanjut. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain. Oke, silakan Pak Kastilah ya. Ini Pak kan sertifikatnya sudah keluar Pak ya tadi ya. Tadi jam berapa? Jam 9 sudah dapat di-download. Jam 10. Nilainya hanya mungkin di atas rata saja nilainya. Pas saya itu kemarin itu di tugas akhir, ya nilainya tidak kurang loh ya. Di tugas akhir. Nah, saya yang di-download itu sertifikat bisa diulang nggak Pak? Ya, bisa Pak, bisa. Itu bisa ya diulang, silakan nanti diulang saja untuk aktivitas-aktivitasnya. Ya kalau ya kami harap ini ya ada peningkatan gitu. Jadi apakah nanti ketika sudah diulangi langsung aja klik partisipan hitung ulang partisipan. Partisipasi atau ya istilahnya kayak gitu. Saya akan walaupun sudah di-download yang sekarang, Pak. Ya walaupun sudah di-download. Boleh. Silakan di penilaian ya seperti ini ya. Misalkan Bapak Ibu sudah aktivitas semuanya seperti itu sampai akhir. Lalu ada penilaian di sini. Nah, hitung ulang aja. Di sini ada pesan partisipasimu terakhir diproses pada 12 Desember. Nah, artinya ini ketika kita klik hitung ulang partisipasi ini akan berubah selama 24 jam ya, seperti itu. Nah, seandainya nilai yang seperti terakhir lebih rendah, berarti yang dipakai yang pertama, Pak? Boleh saja sih menurut saya. Karena kalau sudah ada rekamannya sertifikat yang awal, boleh saja seperti itu. Karena saya yakin Bapak Ibu pengen nilainya yang terbaik ya sebenarnya ya, seperti itu. Padahal usahanya memang benar-benar sudah maksimal gitu. Boleh Pak, boleh silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi, silakan. Oke, lalu saya akan sampaikan apabila belum ada lagi yang terkait dengan kendala-kendala dari LMS atau tugas-tugasnya, di sini saya akan menindaklanjuti peserta yang mungkin belum mengirimkan atau yang sudah mengirimkan namun kami belum memasukkannya. Silakan yang merasa di kelas 141. Di sini sudah ada Ibu Siti Sarah, kemudian Pak Asep Amiruddin, sama Alit dan lain-lain ini, beliau sudah mengirimkan. Apabila Bapak Ibu di sini yang belum di checklist dan belum ada linknya, silakan kirimkan ulang ya di grup kelas 141, nanti sekalian saya akan masukkan gitu. Begitu juga di kelas yang lain, 139. Baru ada Bu Juangsi, tapi Bu Juangsi belum menguploadnya di YouTube gitu ya. Oke, seperti itu, saya bentar dulu. Nah, ini untuk 140 juga belum ada ya, saya belum menerima. Nah, barangkali kalau kami
merasa keliru, silakan saja dikirim ulang seperti itu. Oke ya. Lalu tadi ada yang ingin merefleksi terkait skenario pembelajaran ya. Apakah sekalian sekarang, apa khusus sekarang penutupan saja ya? Oke, mungkin nanti saya akan ini saja ya, akan secara privat aja dengan yang ingin mengecek di mana apa istilahnya ya, refleksi tentang skenario pembelajarannya. Mungkin nanti karena ini kan bersifatnya umum juga. Oke, jadi saya kira untuk mengefisienkan waktu, saya akan ini aja ya, nanti ketika privat saja. Lalu saya mungkin akan mengakhiri untuk sesi refleksi tindak lanjut. Lalu saya akan beralih ke sesi komentar mungkin dan masukan dari Bapak Ibu peserta semuanya boleh. Silakan untuk memberikan komentar terkait apa yang sudah kami berikan, pelayanan kami apakah kira-kiranya apakah sudah puas apa belum dari Bapak Ibu semuanya, dan apabila ada masukan kami sangat senang sekali karena dengan masukan Bapak Ibu tentunya ini merupakan suatu evaluasi juga buat kami agar menjadi individu yang lebih baik gitu ya, seperti itu ya. Kami juga sangat merasa apa ya istilahnya, sangat merasa banyak kekurangan. Dan yang kami harapkan, masukan komentar dari Bapak Ibu sangat penting buat kami. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan komentar, baik masukan kepada instruktur-instruktur gitu. Lebih umumnya, keempat instruktur ini, silahkan. Silahkan mungkin Pak Engkos, atau di sini ada Bu Ulan, ada Pak Ujang, Bu Nani, silahkan. Jangan malu-malu. Silahkan Pak, Bu. Nah, ini sangat penting sekali buat kami. Halo, Pak Abdul Jamil mungkin? Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak menanyakan masalah apa istilahnya LMS. Ini kan LMS ini kan sistemnya online terus. Baik ya, Bapak atau Ibu, saya akan jadikan host. Mohon maaf. Bentar, siap. Oke. Mohon saya jadikan co-host. Oh iya, Pak Admin atau Bu Admin BIMTEK Inersia, mohon jadikan saya kembali co-host atau sama instruktur yang lain juga, Pak Edi. Halo? Halo? Bapak atau Ibu host? Pak Fuad baru gabung ya? Enggak, Pak. Saya barusan sudah gabung di kelas 139, dan kebetulan saya jadi host, lalu saya diminta untuk ke main room terlebih dahulu untuk menjadikan adminnya sebagai host. Namun, namun saya malah di sini menjadi peserta biasa, tidak jadi co-host, sehingga saya kesulitan juga untuk menjadikan Pak Edi dan juga yang lain-lain untuk jadi co-host gitu. Kembali ke ini ke Inersia BIMTEK itu ya. Ya. Karena saya akan kembali lagi aja Pak ke kelas saya. Oh ya, mohon silakan. Iya. Sampai 141 itu yang sudah mendownload begitu ya, karena memang kecanggihan mereka aja begitu ya, bisa mendownload. Bolehlah Bapak dan Ibu yang sudah mendownload silahkan dipelajari, tapi tidak dikomersilkan karena modul itu adalah milik instruktur nasional yang membuat. Jadi Bapak dan Ibu hanya bisa mempelajarinya saja tanpa memperjualbelikan modul tersebut. Begitu ya Bapak ya. Jadi itu adalah semuanya insya Allah bisa dipelajari. Nanti silahkan
Bapak hari ini tidak ada kesempatan, mungkin akan bukan bisa membukanya besok atau besok lusa dan hari-hari selanjutnya insya Allah masih bisa dipelajari, tapi jangan diperjualbelikan, begitu saja. Iya. Terima kasih Pak Abdul Jamil. Iya, sama-sama. Saya kembalikan ke Pak Fuad. Habis terlempar ya Pak Fuad. Bukan Bu, kebetulan barusan LSP-nya ada kan, kemudian ngechat ke saya untuk kembali ke main room sebentar, katanya ingin jadikan host. Oh begitu. Monggo silakan dilanjutkan Pak. Baik, Wahab. saya akan melanjutkan. Terima kasih ya Ibu Syarifah bantu menjawab pertanyaan Pak Abdul Jamil barusan. Langsung aja, saya sangat apa ya istilahnya ya, sangat membutuhkan komentar dan masukan dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan kinerja kami selama menjadi instruktur buat Bapak Ibu semuanya. Mungkin salah satu dari Bapak Ibu untuk perwakilan atau nanti kalau mau ditambah lagi saya persilakan. Sini ada Pak Ade Fatur Rahman yang sepertinya ingin menyampaikan sesuatu, komentar-komentar pada kami. Silakan Pak. Yang lain aja dulu Pak. Aduh. Saya kebetulan baru masuk nih, baru nyimak. Gitu ya. Mohon maaf. Atau Bu Nani, Pak Abdullah. Ya, Pak Abdullah. Kami meminta siap. Ya, minta komentar sama masukan dari Pak Abdullah kepada kami. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi kami sementara ini, bagi kami yang melaksanakan blended luring, ini sangat lumayan cukup membantu. Tapi kami tidak kebayang bagaimana ketika kami kebagian yang daring, kan seperti itu. Karena dengan posisi luring saja, tidak semua yang disampaikan oleh para tutor, para pemateri, kami belum bisa memahami secara maksimal. Nah, yang kami khawatirkan, jangan mudah-mudahan sih dengan kegiatan AKMI ini tidak ada efek yang berkelanjutan, khususnya bagi kawan-kawan yang memiliki sudah sertifikasi atau invasing ataupun yang ASN, mudah-mudahan tidak ada efek ke sana. Karena jujur dengan kegiatan ini kami masih butuh dan kami sebetulnya berharap ketika kemarin luring itu tidak hanya 4 hari, karena dari salah satu instruktur pun menyampaikan yang awalnya dari 3 bulan berubah menjadi 1 bulan, berubah menjadi 1 minggu, dan terakhir berubah menjadi 4 hari untuk 4 literasi. Kami nggak kebayang 3 bulan dikemas menjadi 4 hari, ini sesuatu yang sangat-sangat ekstra bagi kami untuk memahami dan menerapkan kegiatan literasi di lembaga-lembaga kami. Ya, dan kami pun berharap walaupun nanti ketika hari ini terakhir kegiatan tindak lanjut AKMI, kami berharap di grup ini tetap ada informasi-informasi yang terkait perkembangan AKMI, terkait materi-materi yang memang perlu kami terapkan, sesuatu yang baru, sehingga kami bisa menindaklanjuti secara kontinu, Pak. Saya pikir sementara seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdullah. Masukannya sangat berarti sekali buat kami. Di sini ada Ibu Mas Rifah. Mungkin silakan Bu Mas Rifah. Boleh sekali komentar, masukan, agar kami bisa merenung untuk selalu menjadi diri yang lebih baik ya, seperti itu. Silakan Bu Mas Rifah, kami persilakan. Ya, sama-sama. Ya. Ini masukan ini sih Pak untuk punten ya, maaf itu kepada seluruh instruktur. Tadi memahami dengan dengan target yang harus diselesaikan dalam 4 hari kemarin itu pastinya akan penyampaian materi itu pasti akan dipadatkan. Tapi terkait dengan teknis di kelas itu, alangkah lebih baiknya apalagi ketika instruktur melihat para peserta itu udah lelah, udah ada yang ngantuk, kenapa tidak disisipkan ice breaking? Karena selama saya mengikuti BIMTEK gitu kan, selain
beberapa BIMTEK terdahulu gitu, pasti akan ada namanya ice breaking. Dan itu selalu jadi oleh-oleh pula untuk di kelas, apalagi hal-hal ice breaking-nya yang baru seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya disisipkan satu atau dua ice breaking setiap pertemuan di kelas itu. Seperti itu Pak Fuad. Oke, terima kasih. Mungkin kalau untuk ya, terima sama-sama. Ya, berarti terkait dengan ice breaking ya, baik ya Ibu Mas Rifa, sangat kami terima sekali. Ya, itu yang memang kami juga sangat belajar jarak jauh. Ya, kami juga itu yang apa ya istilahnya, yang sangat kami harapkan juga, namun ternyata tidak kami laksanakan atau bahkan saya ya, Pak Gua sepertinya yang bundar-bundar itu melaksanakannya tuh, itu ice breaking itu Bu, kalau tidak salah. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Mas Rifah ya. Oke, ice breaking. Lalu ada lagi Bapak Ibu semuanya, Pak Ujang. Ya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para Bapak Ibu instruktur yang saya hormati. Alhamdulillah detik-detik terakhir senada dengan yang disampaikan dengan Pak Ahmad, waktu yang begitu singkat mungkin untuk memahami, apalagi ternyata di dalam login LMS itu terkendala sesuatu dan lain hal, sehingga untuk memahami LMS sangat-sangat memusingkan. Apalagi ada yang ketika mau pulang baru bisa login, dan itu terbentur dengan tugas keseharian, dan juga pada akhirnya kurang memahami. Nah, sebagai bukti nyata saya pribadi gitu Pak ya, untuk level tingkat jenjang tingkat kemahiran ini saja saya harus kembali bolak-balik di mana sih kompetensi yang dikuasai dan belum dikuasai, itu masih harus bolak-balik memahami. Nah, kemudian tentunya memahami yang LMS yang ratusan lembar dan video yang puluhan, itu saya setuju dengan Pak Ahmad butuh waktu. Nah, sehingga mungkin untuk kami, kalau di presentasi entah yang sudah masuk ke kepala itu bagi saya pribadi, entah 50% atau berapa. Buktinya ketika saya menghadapi tes akhir, itu apalagi yang sains ya. Newton gitu kan, jadi harus ngulang lagi gitu Pak. Lagi terus tingkat-tingkat jenjang kemahiran itu banyak kan di sana di tes akhir. Nah, itu diantaranya mungkin. Yang kedua, sebetulnya ini korelasinya dengan Sosbud Pak ya, karena Pak Gos tidak hadir. Nah, itu di domain anti kekerasan ya. Bagus, ada tuh. Oh, ada. Ada. G2. Ya, D2. Nah, silakan Pak. Pak Gus sedang menyetir. Tadi hati-hati menuju nyetir. Nah, untuk anti kekerasan itu untuk KD di MI itu saya cari itu di kelas berapa ya? Karena jujur Pak, beberapa tahun bahkan saya hanya pernah mengajar 1 tahun di kelas berapa ya? Kelas 4 selama 16 tahun mengajar. Saya terlalu ke kelas 6 gitu ya. Dan itu kalau di IPS lah istilahnya, mungkin lebih ke ASEAN. Nah, saya cari ternyata itu lebih di kelas atas Pak ya, kelas 9, kelas 8. Nah, untuk aplikasi anti kekerasan yang cocok di MI itu sesuai dengan KD berapa itu Pak, kalau yang dari JDIH itu ya. Mungkin sementara seperti itu. Okay. Kalau tadi menanggapi Bu siapa tadi? Untuk breaking itu mungkin saya memahami karena tipikal masing-masing instruktur berbeda ya.
Kira-kiranya siapa Pak Ujang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Seperti wabarakatuh. itu dulu Pak. Halo, suara saya jelas? Jelas Pak. Silahkan Pak. Pertama, terima kasih atas masukan-masukannya. Ya. Saya tidak banyak komen dan no komplain. Tapi karena ada pertanyaan, ya perlu saya jawab ya. Ada pertanyaan dari Pak Ujang yang domain anti kekerasan. Ya. Jadi yang sebetulnya gini Pak Ujang dan semuanya juga, sepanjang bisa dikait-kaitkan bisa aja Pak. Jadi misalnya KD-KD baik di PAI, baik di di toleransi, maaf di yang muatannya tema IPS, tema yang muatannya IPS, yang kewarganegaraan itu bisa, gitu ya. Misal ya, di situ misalnya ada KD misalnya, contoh yang saya terima dari berbagai tugas Bapak Ibu, ada yang KD-nya mengenali keberagaman. Nah, itu bisa saja misal Pak kasusnya kan sekalipun memang kita harus hati-hati ya, harus hati-hati. Misalnya ketika ada kejadian di mana orang berbeda paham. Ketika orang berbeda paham kan seringkali ada gejala, misalnya ada gejala persekusi gitu Pak ya, gara-gara beda paham, atau misalnya kita sering menemukan warisan-warisan budaya kita itu dipandang, misalnya dipandang, katakanlah ini kalau dalam bahasa Pak Ujang mungkin uruf ya. Uruf kita itu banyak yang disikapi dengan misalnya ini bid'ah, ini tahayul dan lain-lain gitu ya. Dan memang fenomena itu ada misalnya. Dan kadang-kadang menyikapi perbedaan sikap ini kita sering menemukan adanya orang melakukan persekusi. Jadi kekerasan tidak harus selalu dipukuli misalnya gitu ya. Tidak harus selalu karena kekerasan juga ada kekerasan verbal seperti bullying misalnya. Nah, ini bisa dikait-kaitkan. Hanya nanti dalam memilih stimulus, kita harus menyesuaikan dengan kondisi psikologis dan sosial peserta didik kita, gitu ya. Jadi jangan sampai stimulusnya yang secara vulgar menampilkan tindakan-tindakan yang apalagi yang sudah ada tindakan kekerasannya. Jadi kekerasan itu juga tadi tidak selalu dimanai memang ada kontak fisik. Karena bisa saja misalnya penghinaan dan lain-lain seperti itu. Jadi bisa saja gitu Pak Ujang, nanti hanya memang tergantung jelinya kita gitu ya. Dan kita melihat bahwa domain itu bukan sesuatu yang wajib. Wajib dalam pengertian gini, ketika kita mengajarkan misalnya ingin memasukkan domain sosbud di tema atau muatan yang kita pelajari, tidak harus empatnya terwakili gitu Pak. Kalau misalnya hanya cukup misalnya domain toleransi saja karena cocok dengan dia, sudah toleransi. Kalau misalnya ingin jadi itu sifatnya tidak imperatif atau tidak keseluruhannya wajib disajikan. Itu yang saya pahami Pak, tidak. Jadi itu berupa pilihan kita karena sebetulnya satu domain dengan satu domain yang lain itu pasti saling mendukung. Misalnya kalau kita penguatan di domain toleransi, orang toleran mesti menjauhi kekerasan. Kurang lebih begitu, mohon maaf karena saya juga kurang fokus ini. Karena di samping saya juga sambil nyetir, ini istri saya juga sambil ngerekam video, kayaknya mau dijadiin status WA. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin seperti itu ya Pak Ujang. Mungkin Ya, kalau belum puas, ya silakan. Terima kasih. Sebetulnya ada hal yang secara pribadi ya, agak panjang lebar sebetulnya yang ingin saya bahas. Di antaranya gini Pak, mungkin ini untuk selintas saja. Pada level apa tuh namanya? Ketika kearifan lokal ya Pak ya,
itu mungkin agak tajam, berbeda dengan perbedaan pendapat khilafiyah beragama. Ya betul. Contoh kasus Pak Gos punten wiwitan saja. Nah itu sudah berbagai perspektif pemahaman yang berbeda-beda tentang itu gitu. Nah, sementara pengajarnya juga terkadang masih keterbatasan informasi mengenai itu, Pak. Itu saja sih. Pak Ujang mau diulangi, barusan terputus suaranya. Apa? Iya. Jadi gini Pak, di akomodasi inklusif gitu ya, ada kearifan lokal kan ya. Ya sementara kearifan lokal itu mungkin agak sangat tajam gitu Pak. Agak tajam di masyarakat itu. Sebagai contoh katakanlah yang mungkin saya pahami, mohon dikoreksi kalau salah, semacam tradisi atau pemahaman Sunda Wiwitan. Nah itu sementara pemateri atau pengajarnya saja masih keterbatasan informasi mengenai masalah itu gitu Pak. Berbeda dengan masalah khilafiyah beragama, mungkin lebih mudah dipahami dan lebih mudah diterima Pak. Terima kasih. Baik ya, seperti itu ya. Oke, itu catatan buat kami juga ya Pak Ujang, terima kasih. Mungkin nanti bisa secara pribadi saja langsung di video call apa telepon via WhatsApp sama Pak Ujang, nanti sama Pak Gos, sangat disilahkan. Dan kebetulan, ya Pak Gos, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Gini, satu aja namanya dari Pak Ujang. Pak Ujang, saya sependapat dengan Pak Ujang. Jadi kalau sekiranya hal itu tidak terjangkau dan memang sangat sensitif di masyarakat, yang justru nanti akan menimbulkan ekses, kita niatnya baik, tapi malah dampaknya jelek. Dihindari saja Pak Ujang. Karena yang penting sih sebetulnya intinya gini, jadi kasus-kasus misalnya kayak banyak sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Pak Ujang. Termasuk misalnya kayak upacara hajat laut, misalnya hajat bumi yang ini masih, nah makanya untuk hal-hal seperti ini, sekiranya ini sensitif di masyarakat, mungkin kita cari kuncinya di stimulus sih, cari stimulus yang memang tidak sensitif gitu. Katakanlah yang misalnya tradisi-tradisi yang misalnya yang masih diterima sebagai masyarakat, seperti misalnya hutan larangan gitu ya. Yang intinya kenapa misalnya ada sifat seolah pamali gitu, sekalipun itu dari sisi agama debatable gitu. Tapi yang penting intinya sih sebetulnya sesuatu itu mengajak, oke, kita berbeda, kita tidak setuju dengan suatu praktek yang ada di masyarakat, tapi tidak berarti kita harus seenaknya main hakim sendiri, main persekusi. Itu sebetulnya intinya. Dan untuk memang untuk kelas 5 MI memang sebaiknya jangan terlalu ekstrim juga. Setuju dengan pendapat Pak Ujang, kepada yang akhirnya nanti bisa malah ada bias di siswanya termasuk di masyarakat. Dan kalau memang ingin diskusi lebih lanjut, ya kita silakan kita nanti diskusi begitu. Baik, terima kasih Pak Fuad, Pak Ujang, dan untuk semuanya mohon maaf. Ya, silakan Pak. Oke, Pak Ujang ya, itu yang disampaikan sudah oleh Pak Gos mungkin. Saya akan menambahi sebenarnya adanya literasi ini bahwa ini gara-gara zaman sebenarnya ya. Karena zaman kita sekarang sudah zaman globalisasi, banyak sekali ilmu pengetahuan baru dari sosial, dari sains, dari numerik, dan sampai ke membaca juga. Kita tahulah bahwa sekarang itu era di mana media sosial juga sangat berperan penting. Artinya kita sekarang ada dua dunia nyata sama dunia maya, netizen ya. Nah, terkadang di sini netizen itu ya mungkin atau bahkan saya sering menemukan ada yang bersifatnya radikal atau ya pokoknya di luar dari norma-norma sosial gitu, terutama juga dengan agama. Nah, oleh karena itu karena memang ya literasi untuk sosial budaya ini yang ada di konteksnya di hari ini, di masa ini, ya mungkin itu bisa diharapkan bisa menjadi suatu toleransi lah ya.
ketika atau bijak dalam menggunakan sosial media itu kan seperti itu. Karena saya lihat juga banyak ya peserta didik kita terutama madrasah ibtidaiyah yang menggunakan teknologi. Ada yang menggunakan game atau ada yang menggunakan aplikasi chat yang itu mungkin perlu bimbingan juga bagi orang tua dan gurunya juga terkait dengan pemahamannya agar apa? Agar tidak terjerumus kepada pemahaman-pemahaman yang di luar dari norma-norma sosial dan agama. Nah, itu sebenarnya yang seperti itu sih pada intinya untuk apa ya istilahnya literasi sosial, membaca, sains itu sangat berpengaruh di situ sebenarnya. Diharapkannya seperti itu untuk menanggulangi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu untuk tambahan dari saya. Terima kasih atas masukan dari Pak Uja, kemudian tadi ada dari Ibu Mas Ripa, Pak Abdullah, lalu juga ada yang lain-lain. Itu sangat berarti buat kami, artinya ya kami ternyata masih banyak yang perlu direnungkan, yang masih perlu dievaluasi, terutama untuk saya. Saya sangat menyadari ketika saya melaksanakan BIMTEK secara luring yang ada di hotel apa lupa saya Atlantik ya, atas masukan dari Ibu Mas Ripah kalau tidak salah tadi. Nah itu saya tidak ada apa namanya ice breaking ya. Oke. Ya betul Bu, mohon maaf ya itu masukannya sangat berarti sekali. Saya sangat menyadari itu ya seperti itu. Mudah-mudahan di kemudian hari saya ketika berkesempatan dengan peserta-peserta yang lain atau mungkin di lingkungan saya sendiri ini ya bisa membawakan suasana nuansa yang lebih harmonis ketika dalam kegiatan BIMTEK atau workshop atau seminar-seminar lah seperti itu ya. Terima kasih sekali. Baik, lanjut mungkin kalau tidak ada yang lagi mau disampaikan dari saya Pak. Iya Pak Ujang, bagaimana Pak? Pak Fuad belajar TikTok aja. Kenapa belajar TikTok Pak? Oh itu ya joget-joget itu ya. Ya, buat breaking. Kebetulan saya sudah punya TikTok Pak, silakan di follow aja akunnya @fuad2894 dan Instagram di situ. Siap. Ya, saya akan ini aja langsung. Nah, ya seperti itu. Silahkan di follow. Saya sudah sampaikan di situ ada. Tapi saya tidak suka sih kalau untuk joget-joget sehingga saya agak kaku kalau joget-joget itu sehingga saya juga mau ice breaking. Aduh ini gimana gitu ya. Takut saya malah jadi imbasnya nanti. Sebenarnya saya pengen gitu kayak buat TikTokan gitu misalkan. Tapi aduh ini nggak tahu apakah bertentangan apa enggak gitu sama norma-norma agama gitu seperti itu. Oke lah seperti itu. Pak Engkos, Kosasih, siap? Pak Engkos, mungkin kami persilahkan untuk memimpin ya doa tutup atau mungkin saya ingin masukkan aja mungkin kita untuk doa tutup ini sekalian tawasul gitu agar apa ya BIMTEK kita ini lebih bermakna, lebih ya sampai kita langsung bertawasul kepada Rasulullah agar memang tujuan kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini lebih maksimal dan lebih baik gitu dan lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam tujuan untuk melakukan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu agar terlaksana di situ. Silakan Pak Engkos. Terima kasih Pak Fuad. Kayaknya untuk penutup doa ini lebih cocok Pak Ujang nih. Oh gitu. Aduh Pak Ujang. Tehuna Al-Mukarram ya. Atau mungkin dari Bapak Ibu sebelum dilemparkan ke Pak Ujang karena dari tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Ujang dan bisa disampaikan sendiri mungkin tadi. Atau mungkin saya sedikit menyampaikan ya, Pak. silakan Pak Mas. Oke, yang pertama ucapan terima kasih selama 14 hari kita bertemu baik luring maupun daring ya Pak ya. Cuman tadi masukan-masukan dari teman-teman ini sudah mewakili mungkin dari peserta yang lain ya. Intinya masukan-masukan itu ya sama saja sih sebetulnya. Pada dasarnya ya kami pun mungkin dari peserta ini banyak kekurangan ya Pak ya, banyak kekurangan dalam hal mungkin baik ketika di kelas luring ataupun di daring mungkin etika kami yang memang kurang berkenan di hati Bapak Ibu instruktur ini mohon dimaafkan karena memang suasana yang seperti itu yang memang kami buat
agar tidak terlalu terkesan jenuh gitu ya. Jadi agar suasananya adem ayem dan happy gitu Pak. Iya, betul. Ya mungkin niatan kami seperti itu, bukan berarti seperti apa yang memang kami lakukan selama ini. Tentunya ingin membawa suasana kelas ataupun di daring ini menjadi enak lah ya. Jadi suasananya tidak terlalu tegang ya. Jadi serius tapi santai maksudnya Pak, seperti itu mungkin ya. Sama Bu Imas mungkin ya. Nah, itu dia Pak. Ya intinya kami mohon maaf ya. Jadi selama ini mungkin ada celotehan kami yang kurang berkenan ini. Mohon dibukakan pintu maaf ya. Ya Kak, saya mewakili dari instruktur-instruktur yang lain. Saya sangat memaafkan Bapak Ibu semuanya, karena kami juga, saya terutama sangat tidak merasa istilahnya ya sakit hati atau apapun itu. Saya malah merasa nyaman ya dengan kondisi seperti itu, dan saya terutama itu merasa bahwa hal seperti itu ya biasalah, nggak sampai saya itu kayak istilahnya dendam gitu, ada suatu dendam ke saya, nggak ada ya. Semuanya kami juga sebenarnya belajar juga. Terutama saya yang masih muda ini ya, kalau Ibu Dr. Hajah mungkin alhamdulillah saya sangat ya terutama sangat belajar dari Bapak Ibu juga, dan mohon maaf apabila saya banyak kekurangan, terutama sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, kekurangan-kekurangan saya, lalu dari ucapan, perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya pribadi dan untuk yang lain, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Apakah dimaafkan Bapak Ibu semuanya? Dimaafkan Pak, sama-sama Pak. Duh, yang lain ini ya gak dimaafkan. Saya maafkan Pak. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Mungkin kalau yang nggak dimaafkan silahkan nanti japri saja, mungkin bisa dibereskan secara berdua saja, atau mungkin nanti secara jalur secara kekeluargaan. Tidak ada kesalahan. Baik, mungkin nggak mesti dibawa jalur hukum Pak. Oke, siap. Baik, mungkin dari Ibu Syarifah sama Ibu Sofa, apakah untuk kali ini ada yang mau disampaikan? Sebelum Kalau ditutup dari doa. saya cukup Pak. Cukup ya? Dari saya cukup. Bu Sofa? Itu aja Pak, mohon pamit sama Bapak Ibu, mohon dimaafkan seperti tadi Pak Fuad Wafa saya pribadi seumpama ketika di Bandung ataupun ketika daring banyak bercandanya, mohon ya dimaafkan karena tidak ada suaranya, mungkin itu maksudnya ke situ ya. Dimaafkan sekali Ibu. Pak, Bu, kita juga minta maaf. Sama-sama Bu. Ya. Sama. Lagi Imas ya Bu ya. Bu Ulan, mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan. Cukup Pak. Cukup ya. Diwakili sama Pak Angko sama Bu Imas. Bu Ulan, tapi saya pengen dengar suara Bu Ulan. Kalau enggak Bu Cut Salsa. Aduh, apa ini? Angkos ya. Baik, kalau tidak ada lagi, karena ini juga sudah lebih ya, jam 2:15, dan sudah melebihi batas waktu daripada BIMTEK kita ini sesuai schedule. Namun alhamdulillah mungkin mudah-mudahan di kelebihan waktu ini bisa masalah kita atau apapun itu clear lah, tidak ada satu hal yang malah menjadi satu hal yang menjadi kendala atau dendam-dendam seperti itu ya. Jangan seperti itu. Oke. Dan jangan tadi, ada dendam di antara kita. betul. Masya Allah. Nggak ada dendam. Betul. Baik, karena tadi Pak Angkos kasih istilahnya ya, mungkin kurang berkenan ya untuk membawakan doa penutup. Saya saya beralih saja ke Pak Ujang yang kami sangat rohimakumullah. Silakan Pak. Silakan Soalnya Pak Ujang kan udah jadi ajengan. Ya. Saya request Pak tawasul dulu, kemudian lalu doa agar kita itu lebih barokah dan terutama lebih berkomitmen ya. Selain daripada ini, kita juga kedepannya agar lebih berkomitmen, karena saya yakin setiap orang itu punya istilahnya ya, punya mood masing-masing gitu, sehingga doa kita itu mudah-mudahan mood kita itu selalu semangat kalau dalam pendidikan, kalau untuk memajukannya seperti itu. Ya, silakan Pak.
Silakan saya alihkan waktu dan kami persilahkan Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Sobatah, ya Hadratu Nabi Mustafa Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa qarabatihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Wa jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Wa jami'al sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك جميع العلماء بعلمهم والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وإلى سادة الصوفية المحققين Bukan kekirian tulisan saya terkabul tentang jenis tulisan ulama. Tulisan Allah, bina sallallahu alaihi Fatihah. Laila man ijtama'a huna bi sababihi wa sanna baina ummahatina wa ajdadina wa Wafarallahu dhunubahum satarallahu yubahum wa ja'ala al-jannata maswahum billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين Amin. Wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وسع كرسي السماوات والأرض ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات العظيم لي ولوالدي
ولوالدي والمؤمنين والمؤمنين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني الله ملائكته يصلون على النبي يا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على سيدنا على بكل معلوم لك اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه آمين بارك وتعالى من كل صحابة آمين آمين يا الله يا رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين آمين يا الله Babylon dan akal wa anta lam tazal amin ya Allah kulli kafir wa ya sahiba kulli farid amin ya Allah Allah آمين amin ya Allah ya man la yahtaji ila hajatuna ilaika katsir wa anta biha wa basir amin ya Allah ya rabbal amin Allah amin ya Allah Amin. sallallahu alaihi wasallam uhrusna amin ya Allah kita ngajukan lagi amin Amin. birahmatika ya amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Baik, terima kasih ya kepada Pak Ujang. Seperti halnya barusan sudah memimpin tawasul, berikut doa. Mudah-mudahan doa yang beliau sampaikan, yang kita selama ini, yang barusan kita doakan, semoga menjadi wasilah untuk peningkatan kualitas pendidikan, terutama untuk madrasah ibtidaiyah. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi generasi bangsa yang siap untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya cukupkan karena ini juga sudah terlalu lama ya. Saya Foto cukupkan. bersama dulu Pak Wafal. Gimana Bu? Foto bersama dulu. Hidupkan dulu semua kamera. Baik. Yuk kita hidupkan dulu semua kamera. Kita foto bersama sebentar. Ada dua. Ya ini ya. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Ini untuk terakhir kalinya. Silakan kami mempersilakan untuk mengaktifkan kameranya karena ada sesi foto ya. Alhamdulillah. Kalau sudah tampak sudah tampak Bapak Ibu sangat ganteng dan cantik ya. Terima kasih Pak Arman. Kan bisa nggak banjir pas kayak orang ini aku ya. Dan ya monggo Pak dipandu Pak Wafa. Saya akan pandu ya, siap. Orang-orang Aja ribut. Ya, siap. 1,
Kode salam literasi yuk Pak Wafa. Iya. Salam literasi dan juga salam adminnya Pak Wafa biar ada 2 foto kita. Oke. Yang pertama biasa dulu. 1, 2, 3. Satu lagi yang biasa. Yang biasa ya, belum literasi. 1, 2, 3. Oke, sekarang literasi. Bapak jangan lupa dengan slide setelahnya ya, karena kita ada Oh, 2 gitu ya. Iya, Pak. Iya, Bu, karena barusan saya ya yang 2 itu slide setelahnya. Oh, gitu ya. Saya izin nggak bergaya. Silakan Bapak Ibu bergaya untuk salam literasi karena saya ini pakai Windows print screen. Jadi kalau saya sih nggak bisa, tangannya cuma 1, 2. Ya, siap. 1 salam literasi, 1, 2, 3. Oke, siap. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sekarang salam apa, Bu? Akmi atau udah? Mi. Terus Akmi ya. Salam Akmi ya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sudah, Ibu? Sosbud, Bu. Sosbud. Oke, sosbud ya. Salam sosbud. Love ya. Kayak gini. Minta duit ya. Ini nggak kelihatan. 1, 2, 3. Salam sosbud. 1, 2, 3. Yang punya sosbud keluar. Cukup ya Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya terakhir kalinya untuk berpose salam Akmi, salam literasi dan salam sosbud. Ya. Kita akhiri pada pertemuan terakhirnya untuk di tanggal 12 Desember. Mudah-mudahan di hari ini dan hari selanjutnya kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan. Saya pribadi sebelumnya mohon maaf apabila sebagai moderator masih banyak yang kurang. Baik itu dari perkataan maupun perbuatan. Mari kita tutup untuk Zoom meeting kita kali ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Ya, mulai. Subhanakallah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa hubungi para moderator Pak ya. Oh, untuk apa Pak? Ya untuk semuanya lah. Oh, nah, jangan putus lah, jangan putus. Boleh Pak, tapi mohon maaf apabila saya sangat apabila saya mungkin telat merespon. Gak apa-apa, yang penting kita masih silaturahmi. Ya betul Pak, seperti itu. Atau ke Pak Gos juga silakan, ke Sarifah sama Ibu Sofa silakan. Main Bapak Ibu ke Bogor. Aduh, di Bogor tidak ada apa-apa Bu Imas. Banyak Pak di Bogor mah. Bapak maunya apa? Sebelum keluar Tales. Saya sudah catat nama MI-nya Nurul Yakin. Nanti kalau saya ke Bogor saya akan ke sana. Insya Allah. Ya, kalau kebetulan ketika ada sesuatu hal, entah itu tugas atau sekedar refreshing, insya Allah ke MI Nurul Yakin. Ya, siapa? Maaf, kesasar Pak Nurul Yakin, soalnya ada 2 Pak di Kota gitu Bogor. Ya. Gampang, nanti ke Kanwil aja langsung minta alamatnya. Pak Fuad cari calon istrinya di Bogor aja. Aduh, nanti saya Pak. siapkan. Iya, pangkos banyak. Beliau Saya punya kan banyak santri, stok, Pak. lewati banyak. Saya Oh, punya santri ya? banyak stok. Ya, saya Apa kan ada jadi stok stokis, ya? Pak, stokis. Halo ya, terima kasih Pak. Nanti saya akan hubungi. Mohon maaf tadi sebentar ada yang lupa. Iya. Rekan saya satu MI Pak Asep karena beliau itu sekarang lagi bahwa Mohon maaf Pak Ujang, barusan gimana? Tidak terlalu jelas suaranya. Saya barusan habis ngemut dulu semuanya. ya, jadi rekan saya Pak Asep Amiruddin izin hari ini tidak bisa ikut Zoom karena beliau lagi khitbah Pak. Insya Allah
Khitbah ya. Alhamdulillah. Melaksanakan resepsi. Mohon doanya aja. Ya, mudah-mudahan ya hajat beliau dilancarkan sampai hari H. Lalu selalu ada dalam kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Silakan Bapak Ibu langsung saja kalau ingin live saja ya. Ya. Mohon izin ya Pak, Ibu. Iya, silakan. Ya Ini Allah, mohon izin. Live. Ini betah amat ya? Bulan. Nah, Bu Imas. Dadah. Bu Imas masih betah. Masih betah.